Kadis Kominfo. Terima kasih pagi hari ini sudah hadir bersama dengan rekan-rekan sekalian, Kabit dan para kepala seksi yang selama ini sudah nyata dan jelas ya bekerja keras untuk membangun SPBD kita di Nunukan. Habis terkait dengan rencana rekan-rekan sekalian untuk bisa mendetailkan lagi persiapan untuk pelaksanaan implementasi aplikasi Simanja pada seluruh perangkat daerah di tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan organisasi Bapak Hilmi, yang kami hormati Kabit, Kasubag dan Kasih, yang hadir pada kesempatan ini juga para juga IT atau programmer kami, Saudara Risman. Terima kasih Pak Kabak, kami sebenarnya kami dalam rangka sinkronisasi sebenarnya berkaitan dengan regulasi kita terkait dengan TTP dan aplikasi yang sudah kita bangun. Itu di samping itu kami juga pada saat melakukan sosialisasi di masyarakat dan para pegawai kita, baik yang struktural maupun yang fungsional, tidak sedikit juga masukan-masukan yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan beberapa hal yang mungkin mereka hadapi di lapangan. Nah, sehubungan dengan itu, maka setelah melihat di perbu kita berkaitan dengan TTP ini, ya mungkin nanti ada beberapa masukan. Selama ini kawan-kawan ketika melakukan sosialisasi di lapangan itu, Simanja ini selalu dikaitkan dengan TTP. Padahal saya bilang tidak, bukan itu tujuan akhir. Simanja sebenarnya adalah satu aplikasi yang di dalamnya memuat dua item, yang pertama berkaitan dengan kinerja, kemudian efisiensi, kemudian kinerja. Nah, kalau kita coba telah lebih jauh berkaitan dengan kedua item ini, itu kan sebenarnya ujungnya adalah pengawasan terhadap pegawai, bagaimana kinerjanya, bagaimana disiplin keadilannya dan sebagainya, termasuk disiplinnya di kantor. Nah, jadi saya kira itu ada beberapa yang perlu kami koordinasikan ke Bapak, ke bagian organisasi, karena berkaitan dengan regulasi kita, dan itu harapan kami nanti sudah bisa, kalau bisa memang kita coba cari di mana bisa dicantolkan kalau bisa, karena dan teman-teman perangkat daerah Pak yang sudah terapkan ini Pak, terus terang dia bilang enak sekali kami Pak, kami terbantu betul. Dan caranya mereka Pak Ibu Sherlyn, mereka tuh dia tambah dengan manual. Karena teman-teman kekalasi Pak, dia harusnya lari hilang. Itu kan dia seperti dinas perikanan. Dia sudah itu jam 8, dia berkeliling ruangan. Siapa hilang, siapa dicatat. Catat kan masa depan keseksial Pak, kalau tadi kok hilang kan. Nah, itu. Jadi dia kasih begitu karena ada kekurangannya juga. Tapi memang saya pikir kita juga sebagai pimpinan tidak bisa juga ya terlalu kenakan dengan situasi ini gitu. Adapun selama sosialisasi itu seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, bahwa ada beberapa masukan yang disampaikan kepada kita terkait dengan pergub yang kita implementasikan di dalam aplikasi, kemudian jam-jam kerjanya juga, terutama yang ada di puskesmas, guru dan rumah sakit yang mungkin dalam hal ini jam kerjanya tidak sama dengan jam kerja umum atau juga yang ada di Pemkab seperti itu. JPT itu harus login, walaupun dia, karena kan ada memang sedikit mispersepsi di senior-senior kita di JPT perangkat daerah ini, karena kan kebanyakan mereka masih mempersepsikan bahwa terikat dengan koordinat. JPT itu kan diregulasi sudah tidak terikat dengan absen, tidak terikat dengan produktivitas, itu kan. Nah, dengan munculnya mungkin kalau kita bahasakan adalah aksi perubahannya Ibu Sherlyn, fungsi pengawasan. Nah, kemudian kita sosialisasikan
kebanyakan persepsi mereka itu bahwa dia terikat dengan absen, bahwa harus absen. Nah, padahal ini kan tidak. Cuman cukup login. Kenapa? Sistem kita mengidentifikasi keberadaan setelah login. Karena kan antara login di dalam aplikasi dengan melakukan absen ini kan dua hal yang berbeda. Nah, sehingga pada saat dia login, fungsi pengawasan kuat karena teridentifikasi. Nah, makanya perlu kita atur, ya, itu karena kalau kita tidak atur itu mungkin tidak ada dasarnya yang kuat untuk melakukan perkuatan fungsi pengawasan. Mencoba mendiskusikan konteks bahwa di dalam disiplin dan produktivitas di situ ada rewardnya dan ada punishmentnya pada saatnya sekarang. Kalau di Indonesia kan mungkin ada hukbisnya dan ada penghargaannya. Nah, hukbis ini terletak pada pemotongan disiplin karena terjadi pengurangan. Ini berujuk pada PP 94 yang 2021 kan di situ sudah dijelaskan bahwa sedang itu adalah pemotongan TPP. Nah, jadi bisa dikontekstualisasikan dalam konteks ini, hukbis itu adalah pengurangan TPP dari sisi disiplin. Nah, mungkin berelasi dia di situ. Sementara untuk rewardnya atau penghargaannya adalah pemberian TPP berdasarkan menit kerjanya. Nah, ini kan bisa menjadi reward dan punishment. TPP ini adalah bentuk reward and punishment. Nah, mungkin bisa menjadi ruh di dalam itu tadi, bagaimana disiplin dan produktivitas ini bisa diakomodir dalam satu regulasi. Jadi kalau 14 ini kita sudah bisa atur, mudah-mudahan ini sudah membuat semakin sempurna pelaksanaan aplikasi ini kita. Mungkin perlu dicatat ya, ada yang jadi notulen untuk 14 poin ini nanti. Kita jadi dari 14 ini yang menjadi masalah kita perbaiki dulu satu persatu, termasuk yang PP 94 kita perbaiki karena kalau dulu berapa? 13 hukdi sekarang cuma 11 saja. Jadwal approve-nya oleh pimpinan. Ya. Ini yang kita harus kasih ruang kalau Jadi kalau di saya gampang aja. Kalau 10 orang yang ASN, yang hari-hari saya tahu misalnya kan, udah nggak ada masalah. Nah, kalau yang perangkat daerah yang sudah puluhan, nah ini dia pasti butuh waktu. Nah, katakanlah misalnya kita beri dia waktu 2 hari untuk lakukan itu, berarti ini akan nyebrang bulan nih. Iya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya kan harapan kita tidak lama-lama itu proses TPP. Iya. Jadi kita juga memberi ruang itu tidak terlalu lama. Katakan 2 hari itu menurut saya. Tanggal 1, tanggal 2 di bulan berikut paling lama di jam berapa itu masing-masing pimpinan sudah selesai melakukan prosedur. Ada bahasa verifikasi, ada bahasa validasi. Nah, jadi verifikasi itu adalah aktivitas kita untuk mencocokkan kesesuaian persyaratan. Jadi ada checklist. Nah, validasi itu dimaknai sebagai kita menerima pengesahan. Itu dimaknai proses validasi. Kalau validasi itu sudah final. Ya, jadi terakhirnya itu sudah pengesahan. Pengesahan sudah bentuk tanda tangan. Nah, jadi kalau kita memaknai validasi itu sebagai kita menyetujui persetujuan sampai pada pengesahan, dia terima, dia tanda tangani, sudah di dalam proses itu. Berarti rekamnya operator di tangan operator. Soalnya ini kan mau ditarik juga di keuangan di aplikasinya di sana.